Selamat malam, selamat mendengarkan. Jadi cerita ini gue ceritakan kejadian yang sebenarnya. Diawali dari sekolah gue yang mengadakan study tour ke Bali atau bisa disebut study banding lah. Ya biasalah kalau sekolah mengadakan study tour pasti nggak jauh-jauh paling ke Bali. Tapi sebelum gue melanjutkan cerita ini, gue mau kenalin dulu teman-teman gue yang ada juga di dalam cerita ini dan ada juga di dalam kejadian ini. Teman-teman gue itu sekitar 4 orang, yaitu namanya Iwan, Dwi, Iksan, dan Alif. Cerita ini berawal dari gue sudah sampai di Bali. Gue dan rombongan sekolah sudah sampai di Bali setelah perjalanan panjang banget dari kota gue sendiri sampai ke Bali. Gue berasal dari Pulau Jawa dan Bali itu kan berarti beda pulau, jadi kita nyebrang dulu sekitar sejam lah. Tapi perjalanan dari kota gue ke buat penyeberangan itu mungkin memakan waktu 3 hari atau 2 harian memakai bus sekolah. Sampainya di Bali itu sekitar jam 10 pagi deh. Jam 10 pagi kita langsung jalan-jalan ke pantai. Wah, asik banget itu pantai Dewata, Kuta, ya pokoknya pantai-pantai di Bali lah ada semua. Lalu sampai sekitar jalan-jalan itu kita sampai sekitar jam 5 jam 6 deh. Lalu ke hotel nih ceritanya. Jadi kita sudah sampai di hotel itu sekitar jam 7 malam habis maghrib. Di Bali itu masih erat banget dengan budaya yang emang Bali itu emang masih erat banget dengan budayanya. Tiap pinggir jalan itu ada sesajen kayak gitu, ada bunga-bungaan, ada kadang seperti di hotel gue juga. Di hotel gue itu setiap pojok pintu, setiap pojok ruangan, dinding itu ada sesajen. Jadi ada orang bilang katanya jangan injek sesajen, awas jangan injek sesajen. Ya gue kalau jalan berhati-hati lah, sampai gue kalau berjalan hati-hati banget, sampai ya gue lihat bawah, lihat itu barangkali ada sesajen. Akhirnya kita nyampe tuh, kalau masuk ke cerita akhirnya kita nyampe di hotel tersebut. Di hotel tersebut kita melakukan check-in yang sudah dipesan oleh sekolah kita sendiri. Kita melakukan check-in dan akhirnya bisa ketemu kamar, dan ya seperti biasalah, naruh tas, naruh barang, istirahat karena udah perjalanan jauh, mandi, istirahat lah, pokoknya segala biasa lah. Hari malam pertama mungkin terlihat biasa-biasa aja sih, nggak ada yang janggal, nggak ada yang apa-apa, nggak ada yang menyeramkan. Tapi di malam kedua itu udah mulai kerasa titik seramnya. Jadi kamar gue itu tepatnya di paling kanan hotel. Jadi pas gue buka kamar itu pokoknya langsung halaman, view-nya itu view lantai kedua, dan di depan dan view-nya itu pokoknya rumah-rumah dan sawah-sawahan gitu deh. Jadi bangun pagi biasa, hari kedua ini bangun pagi biasa, terus dari siang sampai sore lagi sampai malam lagi itu biasalah jalan-jalan
lagi. Terus pas malam itu datang ke hotel tersebut, datang ke hotel lagi untuk istirahat lagi dong. Itu mulai kerasa tuh, dari gue datang itu, jadi satu kamar gue itu isinya 3-an, gue, Iksan, dan Dwi. Nah kita datang tuh di hotel. Kebetulan bis gue sama bis Iksan dan Dwi itu beda semua, kita beda-beda semua bisnya. Gue bis 5, Iksan bis 6, dan Dwi bis 4. Bis gue sama Iksan datangnya samaan, otomatis gue bisa ngambil kunci juga sama si Iksan. Duaan sama Iksan bisa ngambil kunci buat ke kamar langsung. Tapi pas gue ngambil kuncinya nggak ada di resepsionis hotelnya. Katanya sih sudah ada yang masuk. Nah gue otomatis ngechat Dwi dong. Kalau ngechat Iksan nggak mungkin, karena Iksan itu kan sama gue. Otomatis gue ngechat Dwi. Pas gue chat, "Wih, di mana? Ini masih dekat lagi, paling 5 menit lagi nyampe." Nah gue mikir, ini siapa yang ngambil? Dan gue cek ke kamar, nggak ada orang. Ini gue sampai merinding kalau ceritanya ini. Nggak ada orang, pintu masih kekunci. Akhirnya gue balik lagi deh. Yaudah gue positif aja, mungkin ada orang salah ngambil kunci atau apa. Akhirnya si Dwi datang tuh, gue tungguin sama Iksan di bawah tuh, di ruang resepsionis atau di wilayah resepsionis itu. Nah abis itu si Dwi ngambil kunci, tapi ada, kalau Dwi ngambil kunci ada, giliran gue sama Iksan ngambil kunci nggak ada. Dan langsung ngambil kan. Dwi ketemu sama gue sama Iksan, biasa ngobrol-ngobrol, itu nyeritain gini-gini. Terus naik tuh ke atas. Nah pintunya bisa dibuka, bisa. Nah udah tuh tenang tuh, udah selesai. Itu datang sekitar pukul jam 5, jam 6-an lah. Lalu lanjut tuh maghrib. Nah mulai dari sini nih, di maghrib nih udah mulai mencium bau-bau apa gitu. Terus kadang suka ada yang ngetok pintu, nggak ada orangnya. Jadi pokoknya lorong gue itu cuman ada satu dinding, dan itu jauh banget dindingnya. Kalau orang ngetok pasti kalau pengen lari kedengeran langkahnya, atau enggak ya udah nggak bisa kemana-mana. Karena kiri kanan gue tuh kamarnya beda, bukan kamar anak SMA gue. Yang satunya ada turis, satunya ada orang luar. Nah mulai tuh ada yang ngetok, pokoknya bunyinya tok 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 kayak gitu. Ya gue otomatis buka karena kalau temen gue pengen main di kamar kan. Dan ternyata nggak ada orang, nggak ada siapa-siapa. Ya gue otomatis positive thinking aja lah, mungkin emang orang jahil. Terus kedua kalinya bunyi lagi tuh, tok tok tok, mungkin, tapi ini lebih pelan lagi sih, lebih pelan dari sebelumnya, lebih pelan banget, lebih pelan. Ya gue tetap positif aja ya, mungkin ya emang teman gue jahil. Tapi gue mikir lagi, nggak ada temen gue di situ, di lorong itu tuh nggak ada siapa-siapa, sepi. Dan ya udahlah, gue sama yang lain yang sekamar sama gue, Iksan gue tuh diem aja, udah gak usah ngebayangin lagi dah. Kira udah tuh malam kedua itu gitulah ceritanya. Lumayan serem sih kalau lu ada kejadian di situ, lumayan serem. Akhirnya kita tidur aja biasa, dan besok pagi udah langsung mau jalan-jalan lagi nih ceritanya, kunjungan lagi ke pulau apa. Dan seperti biasa datang ke hotel itu jam 5 lagi, sekitar jam 5 jam 6 lagi lah datang ke hotel.
Sumpah ini gue cerita kayak gini merinding coba. Sekitar jam 5 jam 6. Jadi kali ini beda. Kali ini bisa ngambil kunci. Gue sama Isan bisa ngambil kunci dan bisa masuk ke kamar. Terus apa yang membuat serem malam ketiga ini, malam terakhir? Jadi gue punya rencana sama teman-teman gue itu, teman-teman gue Iwan sama Alif itu buat main lah, sekiranya main ngejailin orang atau gimana, ngetok-ketok orang gitu, ngetok-ketok pintu orang. Tapi yang anehnya di sini, jadi si Iwan itu datang ke kamar gue, ngetok ke pintu, udah gue buka, dia kita pengen ngeprank tau ceritanya, langsung keluar tuh bau aroma menyan, bau aroma melati gitu, enak banget baunya sih. Terus pas udah kita keluar itu lift, jadi di lorong gua itu ujung kanan itu ada lift juga, nggak ada orang, nggak ada penumpang lift, tapi liftnya kebuka sendiri, terus ketutup lagi, kebuka lagi, ketutup lagi, kebuka lagi, ketutup lagi sampai 3 kali. Itu yang menyaksikan gue sama Iwan. Dan sebelah lift itu ada dinding kosong, nah di bawahnya itu ada sesajennya masih baru, belum, pokoknya bunganya masih baru lah, masih mekar, masih asri, masih warna. Kalau sesajen yang lama itu kan mungkin bunganya udah layu, udah hitam. Nah ini masih baru, asli masih baru, masih wangi banget. Gue lihat, wah serem juga nih hotelnya nih. Itu buka tutup cuk kayak gitu, buka tutup sampai 3 kali. Gue langsung turun lewat tangga, langsung lari. Gila men, itu wah. Tapi kalau kalian yang denger ini lagi atau ikuti kejadian ini sih, mungkin serem banget sih. Ini mungkin pengalaman yang paling serem sih kayaknya. Itu gue langsung ke kamarnya Alif. Di kamarnya Alif itu mungkin 1 lantai di bawah gue sih, 1 lantai di bawah gue. Ya biasanya Alif lah, buat main juga, buat ngajak ngeprank juga, ya main aja biasa. Terus gue naik lagi tuh ke lantai itu sama Iwan sama Alif 3an, dan terjadi lagi tuh, namanya lift itu ngebuka tutup sampai 3 kali, nggak ada orang, nggak ada siapa-siapa pokoknya, ya gitu aja terus. Dan kayaknya tombolnya itu ada yang mencet, karena bunyi pencetannya itu kedengar banget, tek. Gila, ini sumpah sih ceritanya paling serem sih. Ya gue sama yang lain langsung lari sih, karena ya kita juga sama-sama takut sih, gak bisa gitu lagi sih. Dan sampai jam berapa ya, kira-kira jam 11 jam 12an gue baru nyampe ke kamar lagi. Gila sih, serem sih. Di kamar gue itu baunya juga masih kecium sih, depan kamar tuh bau melati, bau menyan kayak gitu. Ya udah, mungkin ini awal cerita gue. Ini gue cerita beneran tanpa rekayasa. Ini cerita yang gue alami sendiri waktu ketika study tour atau study banding ke Bali, ke Pulau Dewata. Gila sih. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, comment, and share, dan stay tune terus di channel gue. Selamat malam.